Oke, bisa kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini untuk pertemuan ketiga mata kuliah e-commerce ya. Untuk materi silakan sudah saya share di Classroom, bisa diunduh ya. Bahan belajar, bahan pengembangan juga nanti bisa dibaca kembali atau dipahami kembali setelah perkuliahan selesai seperti itu. Oke, mungkin segera kita mulai ya. Untuk yang lain yang belum gabung mungkin segera menyusul. Jadi tema kali ini mengenai e-commerce adalah untuk pertemuan ketiga, temanya penjualan yang akan kita bahas ya. Penjualan retailing dalam e-commerce. Nah, untuk dalam pembahasan nanti ada sub temanya, yaitu ada pengenalan e-tailing. E-tailing itu apa? Kemudian e-tailing dan pertumbuhan pasar B2C. Seperti yang sudah saya terangkan ya, ada B2C kemarin, masih ingat mungkin. Lalu kemudian karakteristik keberhasilan e-tailing. Nah, nanti setelah tahu mengenai e-tailing itu apa, nanti barulah kita pelajari juga karakteristiknya untuk berhasil dengan e-tailing tersebut bagaimana, seperti itu. Kemudian model bisnis e-tailingnya itu seperti apa, permasalahan dalam e-tailingnya itu apa. Nah, ini adalah beberapa sub pembahasan yang akan kita bahas satu persatu seperti itu ya. Oke, kita mulai saja ke pengenalan e-tailing. E-tailing ini adalah electronic retailing ya. Apa itu e-tailing? E-tailing merupakan kependekan dari electronic retailing, yaitu pemanfaatan e-commerce untuk keperluan membuat toko eceran. Untuk membuat toko yang ecer ya. Jadi retailing adalah suatu perantara penjualan. Seorang penjual yang beroperasi antar pelanggan dan pabrikan. Ternyata untuk misalkan menyetok ya, beroperasi antara pelanggan dan pabrikan. Jadi secara distributor mungkin seperti itu ya. E-tailing adalah retailing yang diselenggarakan secara online dengan internet. E-tailing saat ini sangat marak berkat inspirasi dari kisah sukses Amazon ya. Tahu ya, kayaknya semuanya tahu apa itu Amazon. Nah, sejak didirikan pada bulan Juli 95, Amazon yang pertama kali didirikan dan dioperasikan oleh Jeffrey Bezos telah menjadi toko maya terbesar di dunia ya. Jadi Amazon ini e-commerce terbesar di dunia. Jadi ada beberapa pendapat mengenai bukan pendapat ya, ada beberapa pengertian mengenai e-tailing. Nah, ini bisa kalian baca kembali mungkin nanti agar pemahamannya masuk ya, bisa paham mengenai retailing, electronic retailing atau e-tailing seperti itu ya. E-tailing dan pertumbuhan pasar B2C. Statistik pertumbuhan internasional, bagaimana untuk statistik pertumbuhan di Indonesia mengenai e-tailing sendiri. Nah, ini e-tailing pertumbuhan pasar B2C dan retailing internasional ya. Nah, retail e-commerce Amerika ini pada tahun lalu ya, tahun lama sekali ini sudah mencapai 56 miliar dolar dalam 2003 bandingkan pada tahun ini. Kenaikannya sangat besar, bahkan untuk satu tahun saja kenaikan seperti apalagi sama sekarang ini tahun 2021 saya rasa sudah berapa miliar dolar Amerika untuk kegiatan e-commerce ya. Nah, laporan penelitian yang dilansir dari Marketer.com, perkiraan retail e-commerce akan meningkat rata-rata 18,6% setiap tahun antara tahun 2000 sampai 2009. Nah, ini nanti kalian bisa coba cari tahu ya untuk pada tahun sekarang ini mungkin bisa di semacam seperti ini ya, ditabelkan nanti perkembangan e-tailing atau marketer di dalam e-commerce ini ya, untuk tahun sekarang itu seberapa persen atau seberapa jumlahnya.
Seperti itu ya. Ini nanti sebagai untuk bahan tambahan apa wawasan kalian masing-masing ya, inovasi sendiri silahkan dicari di Google atau di mana saja untuk referensi mengenai hal itu. E-tailing dan pertumbuhan pasar B2C dan retailing di sana. Ini kalau di Indonesia sendiri ini data di sini sampai 2003 ya. Nah, ini juga silahkan buat PR kalian nanti untuk tahun mungkin 2010 sampai 2021 itu bisa kalian lihat ya transaksinya berapa di pertumbuhan di Indonesia ya, untuk e-tailing pertumbuhan pasar B2C ya atau retailing di Indonesia itu sendiri. Nah, di sini dulu saja untuk 96 sampai 99 saja sudah 20 juta dolar ya. Kemudian untuk 2000 sampai 2003 aja 1,2 miliar. Apalagi untuk sekarang ya, saya rasa hampir semua orang itu tahu e-commerce ya, e-commerce retailing, penjual jual beli online itu orang lebih tertarik di online daripada manual untuk masa sekarang, apalagi masa-masa pandemi seperti kemarin sampai sekarang ini bahkan ya, itu orang lebih mudah berbelanja secara online agar apa mungkin secara untuk kesehatan aman seperti itu. Dan juga mungkin merasa praktis ya, harga-harga juga mungkin bisa lebih hemat dibanding untuk di manualnya seperti itu. Karakteristik keberhasilan e-tailing. Nah, ini bisnis e-tailing memerlukan pemahaman terhadap 3 konsep dasar yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya pengembangannya ya. Jadi e-tailing sendiri juga tidak asal saja ya. Harus mungkin bisa dikatakan dengan panduan ya. Nah, di sini ada 3 konsep dasarnya. Untuk yang pertama adalah konten dari websitenya, yaitu tampilan dan juga kemudahan yang didapatkan dari sebuah situs. Ya nih, untuk e-commerce ataupun website di dalam e-commerce misalnya ataupun aplikasi itu memang tampilan itu memang walaupun sepele tapi dia penting ya, apalagi yang dalam sudah berbentuk dalam website itu. Kalau tampilannya menarik itu otomatis orang akan sering mengunjungi ataupun menarik perhatian dari user-user ya di internet ya. Kemudian untuk yang kedua, komunitas dalam internet, di mana setiap pelaku bisnis e-tailing harus mampu membangun komunitas khusus dalam situsnya. Komunitas yang dibangun antara lain didasarkan pada kesamaan hobi, minat, pengalaman, kepedulian, regional wilayah tempat tinggal dan lain-lain. Nah, ini dalam e-commerce ataupun di e-tailing ini ya, tentunya mungkin pasti ada untuk komunitasnya. Nah, ya, tentunya yang mungkin bisa secara untuk wilayah tempat tinggal itu justru kadang lebih utama ya. Misalkan kalian membuka e-tailing mengenai produk-produk UMKM misalnya. Nah, di situ pastinya ada komunitasnya. Mungkin dengan secara minat, secara hobi, pengalaman, kepedulian juga mempengaruhi ya faktor-faktor tersebut. Untuk yang ketiga, komersialisasi, yaitu menyangkut segala sesuatu yang ditawarkan untuk menarik konsumen agar menjadi bersedia melakukan transaksi pembelian. Nah, ini semacam marketing ya. Jadi sesuatu yang ditawarkan kita itu agar konsumen tertarik untuk membeli itu seperti apa. Nah, ini masuk ke komersialisasi. Tentunya walaupun di dalam e-tailing tidak secara langsung kita bermarketing, tapi kita pasti ada caranya ya, triknya agar orang mau membeli produk kita itu seperti apa dengan adanya melihat katalog-katalog yang ada di e-tailing kita misalnya, ataupun promo-promo yang lain dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke komersialisasi ya, untuk
konsep dasar mengenai karakteristik keberhasilan e-tailing. Seperti itu ya, itu ada 3 faktor ya. Untuk model bisnis e-tailing terdapat 4 konsep dasar model bisnis yang dikemukakan oleh Chalkin. Yang pertama ada channel support, kategori killer, kemudian auctioneer, vertical portal. Nah, ini silahkan nanti bisa kalian cari pengertian itu masing-masing ya, atau di sini sudah ada kalau mau ditambahkan nanti ya. Atau yang pertama, channel support adalah suatu usaha untuk meningkatkan penjualan tambahan dengan cara memanfaatkan beberapa pengecer yang menggunakan internet untuk mendukung distribusi yang ada. Contohnya di toko kelontong ya. Jadi ini adalah semacam kalian tahu ya, channel ya, mungkin jaringan seperti itu ataupun relasi ya, relasi. Nah, kita ambil dengan cara di mana, di toko kelontong misalnya, agar apa, model bisnis untuk e-tailing itu berhasil. Nah, ini model yang pertama. Kemudian ada yang kedua, kategori killer, adalah pengecer yang menawarkan kelengkapan untuk kategori yang bersangkutan meskipun sebenarnya spesialisasinya adalah pengecer untuk satu macam produk saja. Contohnya Home Depot Home Improvement, Toys and Us, mainan anak-anak dan lain-lain. Nah, itu adalah kategori killer ya. Home Depot ini improvement, kemudian ada Toys are Used, mainan anak-anak mungkin tidak hanya untuk mainan saja. Jadi mereka menawarkan kelengkapan untuk kategori yang bersangkutan meskipun sebenarnya spesialnya adalah pengecer untuk satu macam produk saja, tapi ada kelengkapan yang ditawarkan lagi. Seperti itu ya. Ini adalah model bisnis e-tailing yang kedua. Kemudian yang ketiga ada auctioneer. Nah, dikenal sebagai perusahaan yang melakukan transaksi lelang online. Nah, pedagang melakukan konten produk yang ditawarkan, informasi rinci dan harga penawarannya, barulah nanti untuk konsumen akan menawar ataupun membuat mengikuti lelang dari perusahaan tertentu ya. Jadi itu adalah model bisnis e-tailing auctioneer ya. Untuk yang keempat ada vertical portal. Nah, bisnis ini melibatkan beberapa merchant yang memiliki modal yang sangat kuat, merek yang terkenal, skala bisnis yang besar, dan kredibilitas yang meyakinkan. Contoh pelaku bisnis ini dapat ditemukan di www.pikenet.com. Silahkan dicari. Ini sebagai PR kalian untuk menambah penambahan wawasan di dalam teori ini ya, pengembangan untuk materi dari saya. Nah, itu termasuk model bisnis e-tailing yang vertical portal. Untuk permasalahan tentunya pasti ada ya. Untuk e-tailing sendiri juga ada permasalahannya. Untuk yang pertama ada profitability. Mengalami kerugian pada tiap-tiap penjualan yang dilakukan ketika mencoba untuk tumbuh dalam ukuran dan skala mencari keuntungan. Profitability. Dasar pendapatan dan biaya tidak jelas. Sukses jangka panjang memerlukan kelangsungan hidup keuangan. Nah, ini permasalahan yang pertama ini mengenai profitability ya. Misalkan mengalami kerugian di dalam tiap penjualan di e-tailing ini, ketika mencoba tumbuh dalam ukuran skala mencari keuntungan, itu tentunya membutuhkan biaya juga. Itu menjadi salah satu permasalahan. Kemudian dasar pendapatan dan biaya tidak jelas. Misalnya e-tailing, kita berbisnis mengenai e-tailing, kemudian pendapatan dan biayanya tidak jelas untuk pencatatan dan lain sebagainya. Nah, itu juga akan menjadi suatu permasalahan ya dalam berbisnis e-tailing. Nah, sukses jangka panjang itu memerlukan kelangsungan hidup keuangan. Kalau kita dalam awal berusaha membuka misalkan dalam bisnis e-tailing, kemudian merintis ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, tentunya kan suksesnya akan melalui jangka panjang ya. Nah, di dalam jangka panjang tersebut itu memerlukan kelangsungan hidup keuangan intinya. Jadi nanti itu menjadi suatu permasalahan
khususnya pada saat kita merintis ya, awal dari berbisnis untuk e-tailing. Nah itu untuk permasalahan profitability. Kemudian yang kedua ada manage new rights exposure. Nah ini perusahaan lokal bertentangan dengan pelanggan lokal dan peraturan lokal. Misalkan perusahaan tersebut bertentangan dengan pelanggan yang lokalnya, kemudian peraturannya juga berbeda. Nah ini akan menjadi suatu permasalahan tentunya. Perusahaan nasional mempunyai unsur lebih. Nah di situ ya, karena untuk perusahaan yang skalanya sudah nasional tentunya lebih dari kita ya, dari pada saat kita mau berbisnis merintis e-tailing tersebut. Untuk perusahaan global berhadapan dengan banyak perspektif budaya. Kalau memang kita jangkauannya global untuk e-tailing tersebut, itu memang banyak ya permasalahan mengenai perspektif budaya, itu memang perlu kita pikirkan ya. Apalagi kita memang go internasional maupun go nasional ya, dalam Indonesia maupun luar ataupun sedunia, itu bisa mengenai banyak perspektif budaya di dalam suatu negara. Misalkan walaupun di Indonesia, misalkan katakan di negara kita sendiri tidak apa-apa, kemudian di negara lain itu menyinggung atau bermasalah mengenai budaya mereka. Nah itu akan menjadi suatu permasalahan juga tentunya. Maka dari itu perlu dirancang terlebih dahulu pada saat kita mau menjadi perusahaan global ya. Nah itu permasalahan e-tailing yang kedua. Kemudian yang ketiga ada branding sebagai pengarah, sebagai pendorong ke arah belanja yang berlebihan. Nah ini juga menjadi permasalahan mengenai e-tailing. Untuk yang keempat, permasalahannya adalah starting with insufficient fund ya. Jadi memulai usaha dengan dana yang tidak cukup. Nah ini juga menjadi permasalahan tentunya kalau kita katakan membuka toko baju, kemudian hanya ada beberapa macam saja, mungkin pria dan wanita saja, tapi tidak ada anak-anak. Nah itu mungkin juga menjadi suatu permasalahan ya. Starting with insufficient fund ini juga bisa mengganggu bisnis e-tailing ya, menjadi suatu permasalahan tentunya. Kemudian ada keep in interesting. Desain yang statis akan mati. Website yang dinamis dengan informasi database yang besar kebanyakan berupa permohonan dari customer. Jadi untuk misalkan kita berbisnis e-tailing, kemudian kita membuatnya dengan website. Nah, kalau statis itu tentunya akan mati ya, karena tidak ada interaksi ya. Interaksinya cuma mungkin mereka melalui by WhatsApp ataupun email. Itu serasa web mati ya kalau yang statis itu ya. Nah tentunya website yang bagus itu apa? Yang dinamis ya, dengan informasi database yang besar tentunya, karena banyak interaksi di dalam suatu website tersebut, di e-tailing tersebut, antara penjual dan pembeli. Ini juga menjadi permasalahan karena untuk mungkin ya website di sini lebih untuk mengenai biaya juga lebih besar untuk yang dinamis untuk membuat website tersebut. Oke, selesai ya untuk hari ini. Saya rasa cukup pembahasan kita mengenai penjualan retailing dalam e-commerce. Sudah saya jelaskan semua ya. Silahkan nanti istilah-istilah yang belum saya jelaskan dicari, menjadi PR kalian. Kemudian perkembangan di Indonesia maupun di internasional itu seperti apa untuk sampai tahun sekarang, silahkan dicari ya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir dalam perkuliahan hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi tambahan wawasan untuk kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat belajar, selamat beraktivitas. Terima kasih.